Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sungguh merupakan kalimat yang wajib kita selalu ucapkan, karena sampai saat ini Allah masih melindungi kita, memberikan keselamatan kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga kita masih bisa beraktivitas demi untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dan tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya musibah, bencana yang menimpa negara kita, bangsa kita, kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah, di antara orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah, sehingga kita, keluarga kita masih sehat walafiat, bugar, dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tentunya apa yang telah Allah berikan ini, apa yang Allah telah karuniakan ini benar-benar kita pergunakan untuk hal-hal yang mengundang keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang telah Allah berikan ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang mengundang murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita agar selalu menjadi hamba-hambanya yang baik, yang selalu bisa menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi apa yang menjadi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadratir ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihim mahati wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kullin wa sahbi kullin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina أستاذنا والمشايخنا والمصنفين والمؤلفين الكتاب الذي تعلمناه وقرأناه خصوصا إلى حضرة الإمام زين الدين المليبري والإمام بكر الشطة وصولهما وفرهما وقرابتهما ومن انتسب إليهما وإلى جميع علماء الصالحين العاملين جميعا لله تعالى أجمعين لحضرة الشيخ القطب الرباني والآن في السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع التسعة الذين بلغوا الدين ببلدنا هذه والذين يلونهم بعدهم ولا جميع معهدنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الجميع بالرحمة والمغفرة لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. وتصدق المرأة في دأوى البلوغ بحيض أو إمناء أدي بلا يمين إذ لا يعرف إلا منها لا في دأوى البلوغ بسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين. Masih melanjutkan kajian tentang masalah nikah yang kaitannya sekarang dengan urutan wali. Setelah urutan wali dari nasab, urutan wali dari majikan, maka kemudian urutan wali berikutnya adalah hakim. Dan hakim ini bisa menikahkan seorang perempuan dewasa dengan laki-laki yang sebanding di wilayah kekuasaannya. Adapun apabila di luar wilayah kekuasaannya, maka tidak sah menikahkannya, walaupun dia termasuk orang yang ada di bawah kekuasaannya. Kalau hakim Malang
Qadi Malang kemudian menikahkan di Surabaya, tidak sah. Walaupun yang dinikahkan adalah orang Malang, tetap tidak sah. Nah, kaitan dengan hakim ini sebetulnya kalau di dalam kitab itu luas, tapi di dalam sosial keseharian masyarakat itu tertuju kepada penghulu atau mereka yang ada di kantor urusan agama yang bertugas sebagai pencatat urusan pernikahan. Sebetulnya kalau hadis Rasulullah adalah as-sultan waliyyu man la waliyya lahu. Sultan itu lebih umum. Di sini dikatakan mereka yang punya wilayah kekuasaan. Yang pertama adalah kalau bentuk negara ya presiden dan staf-stafnya atau perwakilan-perwakilannya di daerah, presiden, gubernur, bupati, camat. Kemudian karena di sini dikatakan wal muradu man lahu wilayatu minal imam wal qudat wa nuwabihim. Imam ini adalah pemimpin-pemimpin negara. Kalau sekarang presiden, di bawahnya atau perwakilannya adalah gubernur. Kemudian qadi. Qadi ini kalau sekarang ya menteri agama. Dan bawahannya yaitu semua departemen keagamaan di daerahnya masing-masing. Jadi kalau ditanya, kalau di Malang, mungkin di Malang ya. Kalau di Malang masuk lingkungan Jawa Timur, antara gubernur yang menikahkan dengan petugas dari kantor urusan agama, lebih utama mana? Ya gubernur. Gubernur yang tingkat yang ada di wilayahnya yaitu Jawa Timur. Kalau yang departemen agama ya juga setingkat yang Jawa Timur. Kalau di bawahnya lagi bentuk kabupaten. Kalau di Malang wali kota katakanlah Sutiaji, Bapak Sutiaji dengan KUA Malang lebih utama mana? Ya Sutiaji. Karena cakupan wilayah dan kekuasaannya lebih luas. Dan seorang pemimpin itu atau perwakilannya, departemen agama dan perwakilannya itu bisa menikahkan perempuan dewasa yang sudah tidak ada wali dari nasab dan tidak ada wali dari majikan, itu di wilayah kekuasaan. Kalau perempuannya belum dewasa nggak bisa. Jadi ada perempuan belum dewasa datang ke KUA atau datang ke wali kota minta dinikahkan, kemudian dinikahkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Wa tusaddaqul mar'atu fi da'wal bulu bihaidin aw imna'in bila yaminin id la yu'rafu illa minha. Sekarang apabila ada perempuan datang ke KUA, karena untuk sekarang datang ke wali kota atau ke bupati, kalau urusan nikah ya nggak mungkin, pasti datangnya ke KUA kan. Datang ke KUA, kemudian dia membuat pernyataan ikrar, membuat pengakuan bahwa dia telah bulu, telah balik, telah dewasa dengan mengeluarkan darah haid atau dengan mengeluarkan sperma. Maka pengakuan perempuan ini dibenarkan tanpa harus diminta sumpah. Dia ada perempuan ngaku kepada KUA, Pak Penghulu, saya sudah dewasa
Dengan apa nak? Dewasa karena telah haid. Jadi saya mau nikah sekarang, bapak penghulu harus menikahkan saya. Karena kalau belum dewasa kan nggak boleh dinikahkan. Nah ini pengakuan perempuan ini diterima, dibenarkan dan diterima. Dan tidak harus diminta sumpahnya. Apa buktinya? Sumpah kamu? Gak usah. Kalau dia ngaku dewasanya, ngaku balignya dengan haid atau dengan ular sperma. Karena yang tahu haid dan ular sperma cuma dia. Di dalam keterangannya itu bisa dibenarkan kalau dimungkinkan. Dimungkinkan bisa keluar haid, dimungkinkan bisa keluar sperma. Dan itu apabila sudah sempurna umur 9 tahun masuk ke umur 10 tahun. Jadi kalau ada orang anak kecil perempuan masuk umur 8 tahun setengah atau 9 tahun kurang, datang ke penghulu, Pak penghulu, saya sudah dewasa dan ini calon suami saya nikahkan. Kamu dewasa dengan apa? Saya dewasa dengan haid. Umur berapa? 8,5. Ya nggak bisa dibenarkan. Haid itu baru bisa dihukum haid atau terjadi haid apabila sudah umur sempurna 9 tahun. Berbeda apabila ada seorang perempuan datang kepada petugas kemudian memberikan pengakuan bahwa dia telah dewasa. Ketika ditanya dewasa dengan apa? Dewasa dengan umur. Dewasa dengan umur itu harus sempurna 15 tahun masuk ke umur 16. Maka tidak bisa langsung diterima pengakuannya kecuali dia membawa saksi yang menyatakan bahwa umur dia memang sudah sempurna umur 15 tahun. Setidak-tidaknya saksinya harus terdiri dari 2 orang laki-laki. Kalau tidak 4 orang perempuan boleh. Kalau sekarang mungkin akte kelahiran kuat, karena itu dibuat pas melahirkan dan yang memberikan pernyataan pertama bidan, kemudian ditandatangani oleh siapa itu? Kuat kalau itu. Ya ini kalau ada perempuan sudah kepingin nikah nggak punya wali dari nasab atau dari majikan, kemudian dia minta kepada petugas ke pemerintahan untuk dinikahkan. Karena syaratnya kalau petugas pemerintahan untuk bisa menikahkan itu harus dewasa. Kalau belum dewasa nggak sah. Maka perempuan yang memberikan pengakuan dewasa, maka ini ditanya dulu atau dirinci. Kalau pengakuan dewasanya karena haid atau keluar sperma, mimpi basah, maka langsung diterima. Yang penting umurnya sudah 9 tahun ke atas, sempurna 9 tahun. Kalau pengakuannya dengan umur, maka harus menghadirkan saksi yang memberikan pernyataan bahwa umurnya sudah sempurna 15 tahun. Nih. Selanjutnya, petugas dari kepemerintahan itu bisa menikahkan perempuan walaupun masih ada walinya apabila awwaba ay aqrabu awliyaiha marhalataini walaysa lahu wakilun hadirun fit tazwij, atau wali terdekatnya jauh dengan jarak kurang lebih 80 km dan walinya tersebut tidak meninggalkan wakil yang ada di belakang, maka yang bertindak menjadi wali nikahnya atau yang menikahkan adalah petugas. Jadi ada seorang perempuan, wali terdekatnya ada, bukan mati,
tapi dia sedang tidak ada di tempat dengan jarak kurang lebih 80 km. Malang Surabaya sampai apa enggak? Malang Surabaya. Ya. Katakanlah ya untuk hati-hati. Katakanlah orang tuanya ada di ujung. Di ujung ini kan Surabaya paling utara sudah. Orang tuanya ada di ujung, anaknya di Malang, anaknya mau menikah. Orang tuanya tidak meninggalkan wakil di belakang atau tidak ada wakil yang telah diberikan pasrah untuk menikahkan anaknya, nggak ada di Malang. Maka di sini yang bertindak menjadi hakim, yang bertindak menjadi wali nikahnya atau yang menikahkan adalah petugas dari pemerintah. Petugas dari pemerintah. Ini yang dilihat wali terdekatnya atau wali yang berhak menikahkannya. Walaupun di Malang banyak wali-wali yang lain. Katakanlah ini perempuan ayahnya masih ada. Ini perempuan ayahnya masih ada. Tapi ada di ujung Surabaya. Di Malang masih ada saudaranya, keponakannya ada, pamannya ada. Ini tidak pindah kepada mereka, enggak. Tapi pindah kepada hakim. Pindah kepada hakim. Ini yang terkadang banyak yang menggunakan semacam ini dan akhirnya dibuat mudah. Tapi yang menikahkan petugas loh. Bukan muhakam, bukan kiai. Nanti urusan kiainya di belakang ini. Setelah petugas baru kiai nanti. Ini masih berbicara petugas. Jadi istilah wali ghaib itu kalau bahasanya samar, walinya jauh. Terhalang jarak 2 marhala kurang lebih 80 km. Lah kemudian di dalam satu kitab itu dikatakan tidak ada bedanya antara memang jauh atau sengaja dijauhkan. Yang penting kenyataannya jauh, maka itu sudah boleh. Perempuan itu meminta petugas untuk menikahkannya. Jadi kalau dalam redaksinya Ghayatut Talkhis, ini contohnya yang kemudian banyak orang-orang diambil kemudahan. Mas'alatun akhadha rajulun imra'atan an ahliha qahran wa ba'adaha an waliha ila masafatil qasri. Jadi ada seorang laki-laki mengambil paksa perempuan, diambil dari rumahnya. Wa ba'adaha an waliha, kemudian dibawa lari jauh meninggalkan walinya sampai perjalanan qasar, yaitu 80 km. Maka di sini sudah bisa dikatakan sahhah nikahuha bi'idniha in zawajahal hakim min kuf'in. Maka kalau laki-laki itu memang sebanding dengan perempuan itu, kemudian mereka sama-sama datang ke petugas setempat yang disinggahi dan petugasnya mau menikahkan, sah nikahnya. Jadi ada orang Madura katakanlah, dia mau lamar langsung mungkin takut sama orang tuanya karena dia katakanlah jauh perbedaannya, mungkin karena dia
anak petani, sedangkan satunya ada saudagar kaya, atau apa saja. Akhirnya gak izin orang tuanya, dibawa lari jauh, sehingga terhalang jarak 2 marhala atau 80 kilometer. Kemudian datang ke petugas, katakanlah kalau larinya ke Semarang, karena kalau cuma lari ke Malang ketemu, lari ke Semarang. Kemudian datang ke petugas di Semarang, dan petugas mau menikahkan. Sah nikahnya. Kalau datang ke kiai, nggak datang ke petugas, tunggu dulu. belum. Ini masih ceritanya petugas. Ceritanya kiai setelah petugas nanti. Atau dibawa lari tidak sampai jauh perjalanan kosor, tidak sampai, tapi untuk kembali takut. Katakanlah begini, dari Pamekasan, kalau Pamekasan dibawa lari cuma ke Bangkalan atau ke Sampang, perempuan itu kemudian mau kembali takut. Sudah bawa lari anak orang, kembali takut. Ini kalau saya kembali bawa ini, minta izin orang tuanya, bahaya ini. Minta izin orang tuanya bahaya. Banyak faktor ini ketakutannya. Bisa saja mau kembali ke Pamekasan takut karena banyak rampok di jalan, atau mau kembali ke Pamekasan ya itu takut dihajar oleh keluarga perempuan. Dan kemudian dia datang ke petugas yang ada di Sampang, minta untuk dinikahkan. Sah. Bahkan di sini diberikan solusi begini, bal aqulu law kana laha waliyun bil balad wa adalaha ba'da an da'athu ila kuf'in wa ta'assara laha itsbatu adlihi fasafarat ila maudi'in ba'idin anil wali wa adinat liqadil balad alladhi intaqala ilahi fi taswiyiha minal kuf'i suhan nikah. Kalau memang orang tuanya enggak mau menikahkan, orang tuanya enggak mau, sudah datang melamarnya, enggak tolak, sama orang tuanya ditolak, hanya dibawa lari jarak 2 marhala itu, kemudian lapor kepada petugas di tempat dia lari itu, dinikahkan sah. Ini berbicara tentang nikahnya yang sah. Adapun perbuatannya itu tetap dosa. Bawa perempuan, bawa anak orang itu tetap dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Satu, dia telah bersama dengan orang yang bukan
istrinya muhrim itu yalah gak apa-apa untuk istilah bahasa sosial muhrim lah, bukan muhrimnya. Dalam perjalanan itu kan sudah banyak maksiat kan. Di samping dia telah membuat orang tua ya orang tuanya terkejut, susah, bingung dan lain sebagainya. Jadi hukum ini hanya berbicara tentang sah dan tidaknya pernikahannya. Jadi kalau masalah pernikahannya dengan penjelasan yang tadi itu ya sah pernikahannya. Tapi perbuatan itu dosa. Gak apa-apa Ustadz, dosanya nanti saya tobatin. Yang penting nikahnya sah. Ya. Walaisa taswijul hakim fil awal min ruhasis safar allati la tunatu bil ma'asi kama yutakhayyalu dhalik. Naam qadir takabal mutaati lidzalika bi qahrihil khurrah was safar biha wa tawribiha an wataniha ma la yahillu fid din wa la yurtada bal dzalika minal kabair. Jadi satu banyak ini sudah membawa lari perempuan itu dari keluarganya. Ini sudah satu perbuatan dosa, membuat keluarganya terkejut dan susah, bingung. Kedua, dia melakukan perjalanan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Ketiga, mengasingkan perempuan tersebut dari negaranya. Nah, ini. Jadi kalau dalam perjalanan itu dia mau sholat jamak qashar, gak boleh. Karena perjalanan jamak qashar, karena perjalanan maksiat itu tidak boleh mendapatkan keringanan jamak qashar. Dan ia melarikan perempuan itu termasuk perjalanan maksiat, gak boleh jamak qashar. Cuma apabila dia datang ke kantor KUA di mana dia melarikan diri, melarikan perempuan, bukan melarikan diri, melarikan perempuan tersebut, dan kemudian perempuannya mau memberikan mandat kepada hakim tersebut, sah. Ini bisa terjadi kalau suka sama suka. Kalau perempuannya gak suka, gak bakal sah. Karena dia samping tadi itu jauh jarak 2 marhalah, dan kemudian datang ke petugas, perempuannya telah mengiyakan. Artinya perempuan memberikan izin kepada petugas untuk menikahkan dia. Kalau perempuannya gak memberikan izin, artinya perempuannya gak mau, gak sah. Gak sah. Ya, jadi kalau ada laki-laki ngambil paksa perempuan jauh 80 km, kemudian dibawa ke kantor KUA, kemudian dipaksa nikah di sana, dinikahkan oleh petugas KUA-nya, sama-sama gendengnya, sama petugas KUA. Perempuannya nggak mau, ya nggak sah. Itu terjadi kalau suka sama suka, mau sama mau. Yang berdosa tadi yang perawan, kalau yang janda yang di bawah itu kan itu yang perawan tadi. Nggak ada, di sini nggak ada keterangan perawan dan janda. Wanita. Ini kalau janda itu kan harus ditanya sama. Iya, tapi walaupun tidak, tapi wajib wali nikahnya adalah orang tuanya. Jadi ini mau perawan mau janda tetap saja.
Ya. Sekarang ini kan gimana ya? Sekarang kan semuanya bisa di lobby. Jadi sebelum pelarian itu dilaksanakan, katakanlah mau lari ke Semarang, sudah telepon-teleponan sudah dengan yang punya pemegang di Semarang itu. Akhirnya bisa masuk di KUA-nya dan dinikahkan di sana lewat lobby-lobby seperti itu. Kalau ditanya bagaimana hukum nikah, ya asalkan yang menikahkan memang petugas sah dan mau sama yang berdosa yang menikah kan dosa juga. Gimana? Yang menikah nggak berdosa. Oh, enggak. Karena kan nggak nyuruh bawa lari anak orang kok. Tapi dia datang untuk menikah, ya dinikahkan. Ini malah kalau nggak dinikahkan tambah bahaya dosanya kalau nggak dinikahkan ini. Wa yusannu talabu bayyinatin bidzalika minha wa illa fatakhlifuha. Akan tetapi disunnahkan untuk minta untuk menghadirkan saksi. Kalau tidak bisa menghadirkan saksi, disunnahkan untuk diminta sumpahnya. Jadi perempuan yang mengaku dirinya, saya ulang lagi, perempuan yang mengaku dirinya, ini belum dibaca. Wa tusaddaqul mar'atu fi da'wa ghaibatil waliyyi wa khuluwiha minan nikah wal iddah wa illam tuqim bayyinatan bidzalikah. Wa yusannu talabu bayyinatin bidzalika minha wa illa fatahlifuha. Perempuan yang datang kepada petugas dengan mengaku bahwa walinya jauh, datang kepada petugas, Pak, wali saya ada di Jakarta, tolong nikahkan saya, katakanlah seperti itu. Atau ada perempuan datang ke petugas mengaku bahwa dirinya telah bebas dari pernikahan, artinya kalau mungkin pernah menikah, telah dicerai oleh suaminya dan telah bebas dari iddah, selesai iddahnya. Maka bagaimana sikap petugas? Di sini dikatakan tidak boleh mempercayai dan menerima pengakuannya kecuali perempuan itu bisa menghadirkan saksi. Oh, kok salah? Wa illam tuqim bayyinatan bidzalika, walaupun perempuan itu tidak menghadirkan saksi, bisa dipercaya, bisa diterima. Ulang lagi, enggak konsentrasi. Kalau ada perempuan datang ke petugas mengaku dirinya ingin menikah dan walinya ada di tempat jauh, jarak 2 marhala, atau dia ingin menikah dan mengaku dirinya telah bebas dari pernikahan yang pertama, atau dia mengaku telah selesai masa iddahnya, maka pengakuan perempuan tersebut dibenarkan atau diterima. Wa illam tuqim bayyinatan, walaupun dia tidak menghadirkan saksi. Gampang. Ada perempuan datang kepada Pak Penghulu, pas bawa laki-laki mungkin, minta dinikahkan. Loh, kok minta langsung nikah ke sini? Mana bapaknya? Bapak saya ada di Jakarta. Apakah penghulu harus percaya? Percaya. Tusaddaq, bisa dipercaya. Pengakuannya diterima.
wa illam tuqin bayyinatan, walaupun ini perempuan tidak menghadirkan saksi. Cuma wa yusannu talabu bayyinatin bidzalika minha wa illa fatahlifuha, akan tetapi dianjurkan untuk diminta saksinya, kalau tidak dianjurkan diminta sumpahnya. Tapi nggak wajib. Artinya apa itu, petugas harus menekan, wah kamu harus sumpah. Kalau kamu betul-betul memang apa itu, betul-betul bapak kamu ada di Jakarta, berani nggak sumpah? Itu hanya sebatas sunnah untuk diminta sumpah atau diminta hadirkan saksi, gak wajib. Akan tetapi kalau ternyata ada gelagat yang mencurigakan, kayaknya kalau diminta sumpah walaupun permintaan ini hanya berupa anjuran, kayaknya perempuannya menolak keras, atau kalau diminta untuk menghadirkan saksi ini menolak keras, maka wajib ini hukumnya. Di sini redaksinya berbunyi seperti ini. Fa in alahat fit talab bila bayyinah wala yaminin ujibat alal aujah. Ini ujibat alal aujah. Jadi kalau ternyata perempuan ini menunjukkan hal-hal yang mencurigakan ketika diminta untuk sumpah oleh petugas, walaupun permintaan petugas hanya berupa anjuran bukan tekanan ya, tapi kok kayaknya ngotot gak mau, ayo nak sumpah nak, gak wajibnya, tapi yo cek penghulunya, cek bapak ini tenang nak, ayo sumpah nak, ngotot gak maunya ngotot, maka ini wajib disumpah, wajib dimintakan. Pertama wajib dimintakan saksinya dulu atau diminta sumpah. Jadi dari redaksi ini bisa disimpulkan, perempuan yang datang dengan mengaku membawa laki-laki ini ingin menikah, mengaku bahwa walinya ada di tempat yang jauh. Pertama, sikap penghulu ini menerimanya, harus menerimanya. Tidak wajib untuk diminta menghadirkan saksi dan sumpah. Namun hukum memberikan kemantapan sunnah untuk dimintakan hadirnya saksi dan sumpahnya. Sunnah hukumnya, gak wajib. Kalau jawabannya santai, gak mencurigakan, sampun pak, kula boten berani sumpah karena sejak kecil saya memang gak pernah sumpah. Tapi apa yang saya sampaikan benar adanya. Jadi orang yang mencurigakan dan tidak itu kan bisa dilihat ya. Tapi enak sumpahnya, kemudian kayak ngamuk-ngamuk, ini gak bagus, ini sudah mencurigakan. Maka menurut pendapat yang kuat alal aujah wajib diminta sumpahnya, wajib. Walaupun tetap karena ini pendapat ada sebagai mengatakan tidak wajib, tapi yang kuat pendapat kalau menampilkan gelagat yang mencurigakan diminta hadirnya saksi atau sumpahnya. Tapi di lapangan sulit ini terjadi. Ada perempuan datang ke kantor KUA mau nikah mengaku, gak mungkin diterima. Gak mungkin. Lama prosesnya itu. Tapi sebetulnya harusnya seperti ini, gak dibikin ruwet. Dan memang dia secara hukum bertanggung jawab. Kalaupun ada tuntutan, ini disahkan oleh hukum. Pak penghulu kok berani nikahkan anak saya tanpa sepengetahuan saya? Kenapa enggak? Orang hukum memperbolehkan.
Kan tapi ini kan tanpa izin saya tahu, tapi hukum memperbolehkan walau tanpa izin sampean kalau sampean ada jauh dari anak sampean ini. Walau zawwajaha li ghaibatil wali faban annahu qaribun min baladil aqdi waqtan nikahi lam yanaqid in thabata qurbuhu fala yaqdahu fi sihhatin nikah mujarradu qawlihi kuntu qariban minal balad bal la buddah minal bayyinah alal awjah hilafan liman naqalahu az-Zarkazi wa Syaikh Zakaria an Fatawi al-Baghawi. Kalau ada seorang perempuan dinikahkan oleh hakim karena walinya jauh dan ternyata walinya nggak jauh, dekat, ternyata walinya dekat dan bisa dibuktikan dengan saksi-saksi, maka otomatis lam yanaqid, gak jadi pernikahannya, gak jadi. Tapi kalau tidak menghadirkan saksi, menurut pendapat yang kuat, maka tidak berpengaruh kepada pernikahan. Jadi setelah dinikahkan oleh hakim, kemudian walinya datang, kenapa Anda berani menikahkan anak saya? Sampean jauh, Anda jauh. Jauh 2 marhala. Tidak, saya nggak jauh 2 marhala. Saya ada di sini, saya ada di Malang. Kemudian ketika diminta menghadirkan saksi, dia nggak bisa menghadirkan saksi. Maka yang demikian ini menurut pendapat yang kuat tidak berpengaruh kepada pernikahan. Artinya pernikahannya tetap dikatakan sah, dihukumi sah. Berbeda karena ini menurut pendapat yang kuat, maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dengan pengakuannya wali bahwa ada di dekatnya, otomatis pernikahannya menjadi batal. Ini yang dinukil oleh Imam Zarkazi, Imam Syekh Zakaria daripada kitab Fatawi al-Baghawi. 2 ulama ini termasuk ulama besar. Saya ulang lagi, kalau ada perempuan dinikahkan oleh hakim dengan alasan karena walinya jauh 2 marhala, kemudian setelah dinikahkan walinya datang dan mengatakan bahwa saya tidak jauh 2 marhala, saya ada di dalam 2 marhala. Katakan kalau dinikahkan di Malang, walinya datang dan mengaku bahwa saya pada waktu akad nikah ada di Malang. Seperti itu. Ada di Malang, ya di Legi, di mana saja. Katakanlah seperti itu. Bagaimana kemudian status nikahnya ini? Menurut pendapat yang kuat, kalau wali ini tidak bisa menghadirkan saksi, ya, maka pengakuannya ini tidak berpengaruh kepada pernikahan yang telah dilaksanakan. Artinya pernikahannya tetap sah. Tapi kalau wali ini mampu menghadirkan saksi, maka pernikahannya batal. Ini menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi menurut Imam Zarkazi dan Imam Syekh Zakaria, dua-duanya adalah ulama besar. Yang dinukil daripada fatwanya Imam Baghawi, maka walaupun wali itu tidak bisa menghadirkan saksi, pengakuannya itu diterima dan berpengaruh terhadap keabsahan nikah. Ya itu. Tinggalnya mau ambil yang mana. Fikih itu tetap ada variannya. Itulah fikih. Tetap ada pembandingnya. Jadi dalam ranah fikih itu, dalam masalah furu'iyah nggak ada hukum paten itu. Dalam masalah furu'iyahnya nggak ada hukum paten. Pasti ada pembanding-pembandingnya. Dan itu merupakan kemudahan bagi kita. Jangan dianggap gimana hukum fikih kok melenceri atau karena mana hukum nggak jelas. Tapi ini adalah suatu pilihan yang bisa menjadikan rahmat bagi kita, kemudahan bagi kita. Makanya ikhtilaf ummati rahmatun.
ikhtilafnya para pemimpin agama kita itu, para ulama-ulama terdahulu itu, para pengarang-pengarang kitab ini adalah rahmat bagi kita. Itu kita tinggal melihat kondisionalnya. Jadi kalau ini dilanjutkan, bahaya ini kalau dilanjutkan. Maka ambil langsung hukum, ketetapan hukum Imam Zakaria Al-Ansari dan Imam Zarkasi yang mengatakan bahwa wali kalau membuat pernyataan ada di dekatnya, walaupun tidak bisa menghadirkan saksi, tetap berpengaruh kepada akad nikah. Ambil ini. Kalau ternyata kondisinya berbeda, ini kalau sampai dipisah, berantakan ini. Berantakan kalau sampai dipisah. Udah kadung besar-besaran pesta pernikahannya. Ini kan kalau sampai dipisah bahaya. Ya ambil yang pertama itu. Gampang. Au ghaba ila dunihima lakin ta'addara wusulun ilaihi ay ilal wali li khaufin fit tariq minal qatli aw ad-darbi aw akhdhi malin. Ini. Atau perempuan bisa dinikahkan oleh petugas apabila walinya jauh, walaupun tidak sampai 2 marhala, akan tetapi untuk datang ke walinya ini terdapat kekhawatiran yang membahayakan. Kekhawatiran itu bisa karena perjalanannya tidak aman, baik tidak aman yang berisiko kepada keselamatan jiwanya atau berisiko kepada keselamatan hartanya. Ya. Kalau dicontohkan dengan kejadian nyata, ada seorang laki-laki merantau, ketemu di Malang, ketemu perempuan yang juga perantauan di Malang. Kemudian sudah saling suka dan sudah sama-sama ingin serius untuk menikah. Walinya ada di Lawang, dekat kan? Tapi untuk pulang ke walinya, datang ke walinya, perjalanan Malang-Lawang nggak aman. Semua akses perjalanan Malang ke Lawang nggak aman. Baik tidak amannya bisa membahayakan jiwanya atau membahayakan hartanya. Kalau ke sana ini dirampok, rampoknya sadis, bukan cuma ambil harta, gak segan-segan membunuh jiwa. Nah, ini takut, maka bisa dinikahkan oleh petugas yang ada di Malang. Bisa dinikahkan oleh petugas yang ada di Malang. Gak apa-apa, walaupun gak mungkin kan kalau ke petugas gak bisa itu, gak apa-apa. Yang penting dulu kita tahu bahwa ini masih giliran petugas, karena nanti untuk selanjutnya yang namanya muhakkam ini hampir bisa dikatakan pengalihan dari petugas. Jadi ini kalau nanti larinya ke petugas, semuanya yang petugas boleh menikahkan, nanti larinya ke muhakkam yang boleh menikahkan, tapi tetap ada syaratnya. Muhakkam itu bisa menikahkan, itu ada syaratnya. Kiai, ustadz bisa menikahkan itu dengan kasus seperti yang tadi ini ada syaratnya. Gak serta-merta datang ke kiai kemudian langsung dinikahkan. Wah, tunggu dulu. Au fukidah al-waliyyu bi'allam yu'raf makanuhu wala mautuhu wala hayatuhu ba'da ghaibatin au hudur qitalin au inkisari safinatin au asni aduwin hadza illam yuhkam bi mautihi wa illa zawwajahal ab'ad. Ini masih hakim. Atau walinya tidak diketahui keberadaannya, hilang. Bukan jauh, hilang ini. Walinya hilang. Tidak diketahui tempatnya, apa dekat apa jauh, nggak tahu.
Kalau diketahui dekat jauhnya bukan hilang berarti. Ini masuk pada istilah ghabah atau gaib tadi. Ini hilang. Hilangnya jadi bisa saja ya seperti kasus tadi. Setelah ada kecelakaan pesawat terus nggak ketemu kabarnya. Ya jasadnya nggak ketemu. Atau setelah kalau di sini au huduru qitalin, setelah dia berangkat ikut peperangan, kemudian hilang kabar, nggak diketahui bahwa dia telah mati, juga nggak diketahui kalau dia masih hidup, hilang sudah. Ya tempatnya juga nggak diketahui. Maka ya, perempuan yang punya wali seperti ini, walinya seperti ini, maka yang menikahkan adalah petugas. Selama oleh pemerintah atau oleh petugas, tentunya bukan petugas KUA ini, petugas yang lain ini, tidak dinyatakan kematiannya. Kalau dinyatakan kematiannya, maka bukan petugas lagi yang menikahkan, tapi walinya yang berikutnya. Katakanlah bapaknya pamit, nah saya mau, nggak ada perang sekarang. Nah saya mau bekerja, berangkat kerja atau berangkat nagih hutang lah. Mana ya, mau ke Jakarta berangkat nagih hutang. Ya selamat ya. Setelah berangkat itu nggak pulang-pulang, ditelepon juga nggak bisa, ditanya kepada orang-orang nggak ketemu. Di belakang anaknya mau nikah, ayahnya nggak jelas ada di mana. Ini yang dimaksud dengan kalimat au fuqidah ail waliyu bi allam yu'raf makanuhu wala mautuhu wala hayatuhu. Ya, tidak diketahui jelas tempatnya, apa mati apa hidup. Maka yang menikahkan adalah petugas. Selama tidak dinyatakan mati oleh petugas juga oleh pemerintah. Jadi kalau sudah dinyatakan bahwa orang ini mati, maka pindah ke wali yang lain. Pindah ke wali yang lain. Jadi diingat-ingat ini, karena kadang orang antara pindah ke wali yang lain dengan pindah ke hakim, orang kadang masih kabur. Padahal harusnya pindah ke wali berikutnya, tapi ternyata hakim yang menikahkan. Atau kalau sekarang mungkin kiai atau ustadz yang menikahkan, padahal harusnya pindah. Atau yang seharusnya hakim yang menikahkan, tapi ternyata pindah ke wali berikutnya. Diingat tadi itu. Jadi pindah ke wali petugas, ke wali hakim itu pertama sudah jelas tidak ada wali sama sekali. Walinya semuanya habis, yang dari nasab habis, yang dari majikan habis, nggak ada sama sekali. Baru ke yang kedua, faktor tadi ghabah, jauh, dua marhala, atau satu marhala tapi nggak bisa untuk datang ke walinya karena jalan tidak aman. Yang ketiga, walinya, wali terdekat, ini yang dibahas wali terdekat. Wali terdekatnya itu tidak jelas keberadaannya atau hilang. Maka ini pindah ke petugas. Ini masih ada lagi sebetulnya. Modul. Sampai pelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Masa langsung paham ya? Kalau wali terdekatnya gila, apa pindah apa? Mana? Wali terdekatnya gila, apa pindah ke wali selanjutnya apa ke hakim? Iya. Nanti ditunggu aja.
setelah ini. Yang ini aja, yang tadi saja, karena urutannya masih banyak soalnya. Ya, urutannya masih banyak. Karena sekarang itu petugas tidak mungkin menerima aduan-aduan seperti itu. Itu otomatis bagian ustadz atau kiai ya. Oh. Paling menegakkan. Karena petugas sudah tidak mungkin menerima. Jangan bilang. Sekarang nggak mungkin. Nggak pernah lapor kok sudah bilang nggak mungkin. Coba dulu bawa ke KUA. Kalau KUA ternyata nggak menerima, baru ke Ustaz. Iya. Iya. Kayaknya yang ditanyakan itu sudah dalam pelajaran sebelumnya ini. Masa sudah lupa? Enggak, yang walinya gila itu. Kan sudah. Jadi walinya punya sifat kekanaan masih kecil. Kemudian walinya ada gangguan. Nah, ini kan sudah di awal. Wah, lupa. Nah, saya bacakan ya, bentar ya. Ini. Nih ya. Wala li sabiyyin wa majnunin li naksihima aidan wa in taqatta al junun tagliban li zamanihi al muqtadi li salbil ibarah fayuzawwijul ab'ad samanahu. Sudah. Jadi kalau walinya gila itu pindah kepada urutan berikutnya. Sudah ini. Ibu-ibunya ada pertanyaan? Gak ada. Soal ini pelajaran yang membosankan untuk ibu-ibu ini. Iya. Jadi ini menyenangkan untuk bapak-bapaknya, tapi ini iya. Tapi tetap saya gak yakin ada yang berani kok. Untuk yang kasus muhakkam atau wali ustadz kiai nanti akan dibahas setelah urutan qadhi ini selesai, setelah urutan baru ke muhakkam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan daripada ilmu, daripada majelis ilmu, ya, terutama kita diberikan perlindungan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman, di era di mana banyak musibah, banyak penyakit. Kita, keluarga kita, orang yang kita senangi senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didekatkan dengan diberikan hidayah taufik sehingga kita sergap ibadah, sergap taat, sergap melaksanakan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin
لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا فيه الفاتحة. Wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.